Nah, jadi setelah si Zavkiel mengetahui bahwa Sandalphon sosoknya ini telah menghilang dan tidak bisa ia deteksi sama sekali, bahkan kekuatan Void-nya pun tidak bisa menjawab apakah Sandalphon ini mati atau tidak, ia pun menyimpulkan kalau ada keterlibatan sosok Walpurgis di pihaknya si Linji. Sehingga Zavkiel ini pun menjadi cukup mempertimbangkan kerjasama antara founder Firesword yang dicetuskan sama si Michael. Nah, kemudian Zavkiel ini pergi ke tempat yang sudah dijelaskan di dalam surat yang ia terima, di mana Michael meminta para pemimpin Firesword ini untuk berkumpul di tempat yang pernah menjadi tempat terjadinya perjanjian. Tapi entah perjanjian apa yang dimaksud, pokoknya dijelaskan juga kalau tempat ini adalah tempat lahirnya Primordial Witch Fraxinas yang sekarang masih didiami juga oleh beberapa kelompok elf. Nah, Zavkiel pun pergi ke tempat ini untuk memenuhi panggilan Michael, namun tidak dijelaskan tempat ini ada di mana spesifiknya. Nah, tapi sebelum itu kita bumper dulu seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir Kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini, dan mungkin kalau kalian masih gabut setelah nonton video ini bisa mampir di channel sebelah gua yang nggak pernah upload memang, tapi kalau iseng kadang gua isi juga. Oke, selamat menonton and let's begin the story. Nah, di sini plot kemudian berpindah ke si Melissa yang di video sebelumnya mendapatkan misi untuk menggerebek markas sektenya si Wilde atau sekte Corpse Devouring bersama dengan squad 5 yang dipimpin oleh salah satu Great Radiant Knight bernama Vivian. Intinya setelah menerima perintah dari instruktur kemarin, Melissa pun pergi ke tempat pasukan berkumpul dan langsung pergi ke kumpulan timnya yang beranggotakan 10 orang. Dimana dalam satu squad itu memang dibagi menjadi banyak tim, dan di squad mereka ini ada 20 tim dan si Melissa itu menjadi pemimpin di tim 8. Tapi ternyata setelah Melissa menghampiri timnya, di situ sudah ada yang memimpin, yaitu seorang pria bernama Mylan. Padahal harusnya Melissa yang memimpin tim tersebut. Tapi di sisi lain, rupanya si Mylan ini juga bingung Pak dengan kedatangan si Melissa. Karena harusnya, setahu dia, Melissa itu pindah ke divisi Intel, dan kalaupun belum pindah, Melissa tuh sekarang punya status yang spesial dan cukup dipelihara sama Secret Tower. Karena anaknya si Joseph dan digadang-gadang menjadi sosok yang penting. Sehingga karena target mereka kali ini adalah sektenya si Wilde yang mana dalam musuh si Joseph, harusnya orang-orang pun paham kalau Melissa ini punya privilege tersendiri dan kalau nggak ikut juga nggak apa-apa gitu ya, atau bahkan sebaiknya nggak ikut. Itulah kenapa Mylan saat itu ditunjuk menjadi pemimpin di tim 8 menggantikan si Melissa, karena nggak ada yang menyangka Melissa akan ikut di operasi tersebut. Nah, Mylan kemudian menanyakan hal ini kepada Melissa, yang kemudian dijawab oleh Melissa bahwa dia itu masih menjadi anggota squad mereka, masih belum pindah ke divisi Intel. Jadi dia harus ikut sebagai seorang anggota, apalagi ini adalah perintah langsung dari Elder Council, katanya. Jadi sampai sini sepertinya masih belum terungkap kalau keikutsertaan Melissa ini sebenarnya ada yang mengotak-atik. Tapi singkatnya Mylan mengiyakan keikutsertaan Melissa dengan syarat kalau Mylan lah yang akan menjadi pemimpin, dan Melissa pun setuju. Nah, singkat cerita, setelah itu Great Radiant Knight bernama Vivian sempat memberikan pidato sebentar tentang siapa yang mereka lawan dan strategi apa yang akan digunakan, di mana mereka ini akan menggerebek markas sekte Corpse Devouring yang menurut info itu didiami oleh 3 atasan dengan tingkat pandemonium, dengan salah satu dari 3 ini diperkirakan adalah bawahan Wilde sendiri yang punya julukan Night Falcon, yang sudah ada di puncak pandemonium dan memang sangat mereka waspadai. Sehingga di operasi kali ini diturunkanlah Great Radiant Knight bernama Vivian ini untuk menempur sosok Night Falcon kalau nanti dia muncul. Nah, mendengar deskripsi kekuatan mereka, Melissa rupanya sangat santai Pak, karena dia sendiri merasa sudah ada di tingkat pandemonium yang mana nggak terlalu berbeda jauh dengan pemimpin yang tadi disebut, kecuali mungkin Night Falcon yang memang sudah hampir di tingkat destruktif. Tapi Vivian juga menjelaskan kalau sekte Corpse Devouring ini sangat tidak bisa diprediksi progres pertempurannya nanti seperti apa, karena mereka itu sangat ahli dalam hal black magic, termasuk berkaitan dengan konsep sacrifice tentunya, atau pengorbanan dan persembahan. Sehingga ketika nanti ada banyak korban yang berguguran, bisa jadi ini menambah kekuatan sekte mereka dengan memanfaatkan sihir sacrifice. Lalu sangat kecil sekali kemungkinan kalau Wilde akan muncul, tapi tetap kemungkinan ini harus mereka pertimbangkan, jadi mereka tetap harus waspada. Kurang lebih itu kata Vivian sebelum kemudian mereka semua teleportasi ke jalan 67 yang menjadi markas sekte Corpse Devouring tersebut. Nah, sesampainya di lokasi, tim mereka pun mulai menjalankan tugas di lokasi masing-masing. Lalu Vivian juga mulai menyalakan alat komunikasinya untuk menerima laporan maupun memberikan perintah dari garis belakang. Karena peran dia di situ bisa bilang cuma sebagai pemimpin yang akan turun kalau ada sosok yang kuat, yang diperkirakan adalah Night Falcon. Tapi ia kemudian dikejutkan oleh suara Melissa yang menyapa Vivian dari alat komunikasinya dengan panggilan Tante Vivian. Jadi rupanya Melissa ini cukup dekat dengan Vivian, bahkan cukup tahu kepribadian Vivian seperti apa, karena diceritakan Vivian ini adalah salah satu wanita yang suka sama bapaknya. Meskipun setelah meninggalnya istrinya, Joseph itu tidak pernah berpaling ke orang lain. Tapi karena hubungan mereka ini sepertinya membuat Melissa menjadi lebih dekat dengan Vivian, dan Vivian juga menganggap Melissa seperti keluarganya sendiri. Nah, jadi sama seperti Mylan di sini
sini Vivian juga sangat terkejut ketika tahu Melissa ternyata ikut dalam operasi tersebut, dan ia langsung bisa menyimpulkan kalau sepertinya ada sesuatu yang nggak beres di dalam Secret Tower. Ada seseorang yang menyabotase di sini atau merencanakan sesuatu sehingga Melissa yang harusnya pindah ke divisi intel malah ikut operasi mereka. Alhasil karena dia peduli dengan keselamatan Melissa, Vivian pun menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin operasi untuk menyuruh Melissa langsung mundur saat itu juga. Sehingga di sisi lain, karena ini adalah perintah dari pemimpin, Melissa juga harus mematuhi perintah tersebut, dan dia bilang akan mundur saat itu juga. Sehingga Vivian pun menjadi lega dan berencana untuk bertanya langsung kepada Melissa siapa yang menyuruh dia ikut operasi tersebut untuk menyelidiki hal yang tidak beres yang terjadi ini. Nah, namun apa yang Vivian takutkan ternyata terjadi juga, dimana setelah itu Vivian mendengar Melissa yang bilang kalau sepertinya dia nggak bisa mundur untuk sekarang, katanya. Kemudian diikuti juga dengan suara kekacauan, suara ledakan, teriakan, dan sebagainya, yang artinya ada hal tak terduga terjadi di sisi Melissa. Sehingga seketika membuat Vivian menjadi sangat panik karena khawatir kepada kondisi Melissa. Nah, setelah itu Vivian merasakan fluktuasi aether yang mulai naik dan ada kekuatan ruang waktu yang dia deteksi, yang mana adalah kekuatan dari Dream Beast Skywolf-nya si Wilde, yaitu si Grady, yang menteleportkan sosok Night Falcon ke medan pertempuran di situ. Dan Vivian juga langsung dapat merasakan kemunculan Night Falcon tersebut. Jadi Grady-nya ini nggak ikut ya, dia cuma ngeteleportkan si Night Falcon ke situ. Nah, kenapa sosok Night Falcon ini menjadi sosok yang diwanti-wanti atau diwaspadai oleh Vivian sedari awal adalah karena ternyata kekuatan Night Falcon ini katanya sudah ada di level Great Radiant Knight, setidaknya setara dengan Vivian. Jadi di sini gua baru tahu kalau ternyata Great Radiant Knight itu nggak selalu harus tingkat destruktif ya, karena si Vivian ini masih ada di perbatasan Pandemonium dan destruktif. Nah, singkat cerita Vivian pun menyuruh Melissa untuk bertahan sebisa mungkin bersamaan dengan dia yang bersiap meluncur ke arah lokasi mereka. Nah, Vivian ini mempunyai senjata tombak sepanjang 3 meter dan menaiki seekor kuda. Lalu kudanya juga bisa berlari dengan kecepatan suara, dengan Vivian juga mengarahkan tombaknya ke depan seperti seorang lancer. Sehingga mereka mampu menciptakan efek sonic boom karena memecah udara gitu ya, dan hentakan kudanya ini juga mampu meretakkan tanah yang dipijak. Lalu gelombang sonic boomnya ini juga bisa meruntuhkan apapun di radius 10 meter sepanjang yang mereka lalui. Sehingga Vivian mendapatkan julukan The Scarlet Lancer, di mana Scarlet itu adalah warna armor yang dia pakai, yaitu merah tua. Nah, di sisi lain, sesampainya Night Falcon di situ, tanpa diduga dia langsung mengincar si Melissa karena Wilde sudah ngasih tahu dia kalau Melissa itu adalah satu-satunya kelemahan si Joseph. Meskipun Night Falcon sendiri juga bingung gimana ceritanya Melissa ini bisa ada di pertempuran tersebut. Seakan Secret Tower ini mengekspos kelemahan mereka sendiri. Tapi tentunya hal ini adalah kesempatan yang tidak bisa diabaikan untuk menyingkirkan si Melissa. Nah, namun serangan pisau Night Falcon kepada Melissa ini berhasil ditahan oleh Vivian yang seketika muncul di situ. Dan Vivian juga bersyukur ketika melihat Melissa yang masih baik-baik saja. Sehingga di sini akhirnya pertempuran antara dua pemimpin pasukan pun tidak bisa terelakkan dan efek bentroknya juga cukup besar. Untungnya dikatakan Secret Tower ini sudah memakai sebuah alat yang baru-baru ini diciptakan oleh Truth Society bernama Dream Creator, di mana alat ini bisa menyelimuti area situ lalu membuatnya seakan seperti di dalam Dream Realm. Sehingga setelah pertempuran, ketika alat ini dimatikan, dunia nyata itu bisa kembali seperti semula. Meskipun kalau efek kerusakan yang terjadi di dalam ini terlalu besar atau berhubungan dengan makhluk hidup, seperti kematian contohnya, itu tidak bisa dikembalikan ke dunia nyata tentunya. Tapi berkat alat ini, Vivian bisa bertempur habis-habisan tanpa memikirkan efek ke sekitar. Nah, kemudian berpindah ke si Melissa yang saat itu perlahan mundur supaya tidak mengganggu Vivian, tapi masih ada di situ untuk menyaksikan bentrok mereka tersebut. Di sini Melissa juga semakin yakin kalau memang ada yang gak beres dengan perintah yang ia terima sebelumnya. Karena ketika kemunculan Night Falcon tadi, entah kenapa Night Falcon itu langsung mengincar dirinya, yang artinya keberadaan Melissa di situ sudah diketahui oleh pihak musuh. Lalu sepertinya misi untuk menggerebek sektenya si Wilde ini juga sudah ketahuan sama si Wilde. Karena bukan hanya responnya sangat cepat, tapi bahkan bawahan Wilde langsung turun ke situ. Bahkan bisa jadi juga misi ini sebenarnya bukan dari Elder Council, melainkan dibuat-buat oleh seorang penyusup. Itu dugaan si Melissa. Nah, tapi meskipun dengan rasa agak takut, Melissa masih melihat pertempuran Vivian dan Night Falcon ini. Bahkan ia merasa kagum dengan pertempuran yang sudah hampir di tingkat destruktif tersebut. Lalu dengan kekuatan Dorky originnya, Melissa juga mampu melihat segala macam data dari pertempuran mereka. Dan katanya kalau dia mempelajari data pertempuran ini, Melissa mampu menguasai sekitar 80% skill mereka. Tapi setelah itu dari belakang Melissa muncul dua Black Mage mendekati dia, dengan di belakangnya lagi ada sebuah monster besar hasil summon mereka yang ditugaskan untuk menahan sisa pasukan Secret Tower, sehingga dua Black Mage ini bisa fokus mengincar si Melissa.
Nah, tapi plot kemudian berpindah lagi ke Truth Society, tepatnya berada di mesin loop, di mana sebelumnya Andrew sempat meminta bantuan kepada Secret Tower untuk mengeksplor bagian-bagian terlarang di mesin loop ini, dan mereka meminta secara spesifik untuk Joseph yang turun. Jadi datanglah si Joseph yang seharusnya itu sama si Cloud, tapi karena Cloud sedang terluka parah karena dihantam sama si Oswald yang bermutasi kemarin, jadinya yang berangkat hanya si Joseph bersama dengan beberapa bawahannya. Nah, Joseph pun bersama Andrew berjalan turun melewati cukup banyak laboratorium di mesin loop, termasuk lab yang digunakan untuk penelitian homunculus yang tempo hari telah disusupi dan diledakkan oleh fire sword. Tapi dijelaskan lab ini ternyata sudah diperbaiki dan berfungsi normal kembali. Kemudian ada juga lab yang digunakan untuk penelitian sebuah alat baru yang bernama Dream Creator yang tadi dipakai oleh pasukan Secret Tower. Lalu selama perjalanan, Joseph juga menyadari bahwa Andrew ini seringkali disapa oleh para scholar di situ dengan sebutan chairman alias pemimpin, padahal jabatan Andrew itu masih sebagai wakil atau vice chairman. Sehingga kemudian membuat Joseph menjadi heran terhadap sifat para scholar tersebut, karena biasanya para scholar itu cukup dingin dan tidak ramah, apalagi kepada sosok Andrew yang bisa dibilang orang politik di dalam Truth Society ya. Bahkan Joseph sendiri dikatakan kurang suka dengan kepribadian Andrew ini, tapi anehnya para scholar ini seakan sangat ngefans sama si Andrew. Nah, berkat inilah Joseph mulai bisa memahami sepertinya Andrew berambisi mengambil alih Truth Society setelah kepergian Maria. Dan sepertinya usahanya ini sudah berprogres cukup jauh melihat dia yang sangat dihormati tersebut. Tapi Joseph masih bingung bagaimana caranya merubah sifat para scholar ini sehingga sangat hormat kepada Andrew. Karena memang sengefans itu, kata si Joseph. Jadi insting Joseph mengatakan ada yang tidak beres di situ. Ada sesuatu yang berjalan secara rahasia. Lalu karena Joseph bisa melihat isi dari lab-lab di mesin loop ini, ia kemudian tanya ke Andrew apakah Truth Society ini tidak keberatan kalau isi dari labnya ini dilihat oleh pihak lain, termasuk si Joseph. Karena biasanya proyek apapun, apalagi yang ada di mesin loop, itu biasanya sangat berharga sehingga menjadi rahasia. Namun Andrew kemudian menjawab secara formal atau jawaban khas politik lah ya, dimana dia bilang Truth Society dan Secret Tower itu sudah lama saling kerjasama, jadi dia sudah percaya dengan Secret Tower, apalagi kepada Sir Joseph ini, katanya. Jadi di sini ditunjukkan kalau hubungan mereka berdua ini ternyata cukup canggung juga. Bukan seperti orang yang sudah kenal lama dan menjadi teman dekat, tapi masih memakai bahasa yang formal. Lalu yang menarik, ternyata Andrew juga sempat bercanda dengan bilang meskipun Secret Tower ini diizinkan untuk melihat langsung penelitian di situ, sepertinya tetap aja mereka tidak akan paham dengan apapun yang ada di situ. Katanya, intinya anggota Secret Tower ini kurang kecerdasan, gitulah ya. Meskipun kemudian Andrew langsung bilang kalau dia itu cuma bercanda dan tidak bermaksud meremehkan Secret Tower. Nah, di sisi lain, meskipun Joseph tahu kalau Andrew ini setengah bercanda tapi setengahnya lagi juga memang mengejek gitu ya, tapi ia tetap membenarkan perkataan Andrew tersebut. Karena memang para ksatria Secret Tower termasuk dia sendiri tidak akan mungkin bisa mengerti penelitian di situ. Bahkan kalaupun dia ikut meneliti secara langsung. Karena sosok seorang scholar itu memang punya kecerdasan di luar nalar. Apalagi scholar yang ada di proyek-proyek rahasia seperti di mesin loop tersebut. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan mereka. Bahkan Joseph sendiri juga mengakui bahwa Truth Society itu bisa dibilang organisasi yang memonopoli pengetahuan. Karena isinya itu para scholar yang top dalam hal pengetahuan. Itulah kenapa meskipun di Truth Society tidak ada makhluk tingkat supreme dan sangat sedikit tingkat destruktifnya, bahkan setahu gua cuma Maria doang yang ada di tingkat destruktif, tapi mereka ini masih ada di jajaran organisasi dengan pengaruh tinggi di Nujin. Berkat segala macam penelitian yang mereka hasilkan yang akhirnya dipakai baik itu oleh makhluk transenden maupun orang biasa. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah lorong yang menuju ke bagian mesin loop yang ditutup atau dilarang untuk dimasuki dan sudah disegel cukup lama. Dan di ujung lorong ini ada sebuah pintu besi yang sangat besar dengan berbagai macam rune atau sigil yang berpusat dari tengah pintu menjalar ke samping-samping. Dan di tengah pintu ini ada bagian yang bolong seperti tempat untuk memasukkan sesuatu. Lalu di situ juga ada Shihut yang sudah menunggu kedatangan mereka dan kemudian menyapa mereka sambil membawa sebuah Philosopher's Stone. Nah, Shihut kemudian menjelaskan bahwa benda yang dia bawa ini adalah Philosopher's Stone kualitas tinggi yang sesuai dengan pola rune di pintu tersebut untuk dijadikan sebagai kunci. Karena kunci yang aslinya itu sudah hancur sehingga Hut harus membuat yang baru dan itu cukup susah. Katanya, untungnya mereka mengorbankan sumber daya dari banyak lab yang lain untuk mereka pakai dulu supaya fokus membuat Philosopher's Stone ini dalam waktu setengah bulan saja, kata si Hut. Sehingga di sisi lain, Joseph pun agak terkejut ketika dia tahu kalau Hut ini berhasil membuat Philosopher's Stone kualitas tinggi di umur yang semuda itu. Karena sejauh ini yang mampu membuat Philosopher's Stone kualitas tinggi adalah scholar tingkat destruktif. Padahal usia Hut ini masih sangat muda, bahkan sedikit lebih muda daripada Melissa, tapi sudah ada di tingkat destruktif. Yang hal ini kemudian dikonfirmasi ketika Andrew mengenalkan si Hut kepada Joseph, di mana dia bilang Hut ini adalah keponakan Maria, pemimpin Wisdom Seeker, dan untuk sekarang merupakan scholar tingkat
tingkat destruktif kedua di Secret Tower, di mana dugaan gua satunya lagi adalah si Maria. Nah, setelah Joseph terkejut ini, ia kemudian baru ingat kalau Cloud pernah cerita ada sekelompok bocah, salah satunya si Hood sebagai pemimpinnya, yang membobol toko Boslin sebelum kemudian Cloud pergi ke situ untuk membereskan kekacauan mereka. Sehingga Joseph pun akhirnya paham kenapa bisa ada anak semuda ini yang sampai di tingkat destruktif, ternyata berkat Boslin. Tapi di saat yang sama, Joseph juga bertanya-tanya apa yang Hood bayar untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu dari Boslin. Jadi dari pemahaman Joseph sejauh ini, Boslin itu memberikan kekuatan kepada pelanggannya tidak secara cuma-cuma, melainkan tergantung bayaran apa yang mereka beri atau mereka lakukan. Contohnya Joseph sendiri, Linji itu baru membantu Joseph untuk menaikkan kekuatannya secara drastis itu setelah ia memberikan pedang kandela kepada Linji. Lalu Jishiksu, meskipun diketahui sudah cukup lama menjadi pelanggan Linji, tapi sampai sekarang Jishiksu itu masih di perbatasan tingkat destruktif dan pandemonium. Kalau tanpa bantuan tanpa bantuan si Mawar dan sebagainya. Nah, progresnya ini terbilang cukup lambat karena mungkin bayaran yang ia berikan hanya bisa untuk menebus kekuatan segitu doang dari Boslin. Berbeda dengan si Vincent, pemimpin Sunsfaith, yang mana meskipun ia paling baru menjadi pelanggan Linji dan awalnya paling lemah di antara pelanggan Linji yang lain, tapi ia bisa langsung naik ke tingkat Supreme karena sesuatu yang harus Vincent bayar itu sangat besar, di mana ia mengalami kejadian yang sangat kacau, bahkan harus kehilangan semua kehidupan normalnya. Dan selain itu, ia juga benar-benar mendedikasikan hidup hanya sebagai pengikut Linji untuk mengurus Sunsfaith yang juga ada di bawah Boslin. Makanya dikasih Linji langsung jadi tingkat Supreme. Jadi berdasarkan pemahaman ini, Joseph bertanya-tanya apa yang Hood bayar untuk mendapatkan kekuatan setinggi itu dari Linji, meskipun pada akhirnya dia tidak menemukan kemungkinan jawabannya. Nah, lalu karena dia teringat dengan Sunsfaith-nya si Vincent yang merupakan ciptaan Linji bisa dibilang, Joseph pun teringat juga dengan sektenya si Wilde. Yang sampai sini Joseph juga tahu kalau sekte ini kemungkinan ciptaan Boslin juga, posisinya mirip seperti Sunsfaith. Karena Wilde kemarin manggil Linji dengan sebutan Lord, yang mengindikasikan bahwa sepertinya sekte Corpse Devouring mereka ini juga mengikuti Linji sebagai Lord mereka. Bahkan bisa jadi segala macam ritual dan perbuatan kejam yang mereka lakukan adalah perintah dari Boslin sendiri. Sehingga sampai sini kita akan ditunjukkan pendirian Joseph kepada Linji yang mulai goyah. Apakah dia pro atau kontra kepada Linji? Dan pemikiran Joseph ini akan gue jelaskan, tapi agak susah ngerangkumnya jadi akan sedikit berantakan. Nah, intinya, pertama dari perkataan Wilde yang bilang alasan dia membunuh Oswald adalah karena dia mata-mata Fire Sword, itu ternyata sudah dikonfirmasi sama Caroline adalah benar. Sehingga artinya kalau misal ini adalah perintah dari Boslin, artinya Boslin setidaknya masih mau membantu Secret Tower atau melindungi Secret Tower dari Fire Sword, meskipun entah kenapa yang disuruh malah si Wilde. Sehingga di kejadian itu, Joseph menilai metode yang digunakan itu terlalu kejam, yang memakan cukup banyak korban dan bahkan melukai si Cloud sangat parah. Jadi Joseph menyayangkan kenapa Boslin mengambil jalan yang kejam seperti itu. Meskipun setelah Joseph pikir-pikir, hal ini tuh bisa dijelaskan dengan cukup gampang, yaitu karena dari awal Boslin itu adalah makhluk yang netral. Dan makhluk sekuat itu mana peduli dengan seorang kroco seperti Cloud, yang penting adalah rencananya jalan gitu ya. Dugaan ini memang masuk akal. Tapi entah kenapa jiwa-jiwa keadilan di dalam diri Joseph itu seakan ingin berontak, ingin merespon kejanggalan tersebut, yang sayangnya ia sendiri juga tidak bisa apa-apa. Dan justru kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, sekarang ia mau menganggap Linji seperti apa, katanya. Intinya di sini mulai ada krisis pendirian dari si Joseph yang tanpa diduga ternyata disadari sama si Andrew. Nah, tapi di sisi lain, singkatnya, setelah mereka membuka pintu besi sebelumnya, mereka itu lalu berjalan masuk menelusuri beberapa tempat terlarang di mesin loop, sambil bertarung dengan cukup banyak dream beast kecil-kecil yang ternyata ada di situ. Sampai mereka pun bertemu dengan sebuah gerbang besar yang dikelilingi pagar besi berduri. Nah, di sela si Hood mencoba membuka pintu gerbang inilah, Andrew yang tadi sempat menyadari kegoyahan hati si Joseph, tiba-tiba bertanya kepada Joseph apakah Sir Joseph ini tahu kenapa dia meminta bantuan spesifik kepada Joseph untuk membantu mereka meskipun beresiko menunjukkan proyek rahasia milik Truth Society, katanya. Lalu setelah Joseph tanya kenapa, Andrew pun menjelaskan yang akan gua kutip kata per kata ya. Jadi dia bilang, sebenarnya jawaban sebelumnya itu yang mana saya bilang percaya karena sudah lama kerjasama dengan Secret Tower, itu cuma formalitas doang atau cuma jawaban politis doang. Jadi alasan sebenarnya kenapa saya percaya adalah karena kita sama-sama pelanggan toko buku. Kita bukan sekedar partner antar organisasi, melainkan kepercayaan kita sudah terhubung dengan toko buku. Tapi, setelah sekarang saya melihat Anda secara langsung, sepertinya pemikiran saya sedikit salah. Meskipun saya masih bisa percaya kepada Anda, Sir Joseph, namun sepertinya kepercayaan ini masih harus ada batasannya. Karena meskipun kita sama-sama pelanggan toko buku, sama seperti Hood atau bahkan Wilde, tapi Anda itu berbeda. Anda itu tidak murni. Itu kata si Andrew.
yang kemudian juga membuat Joseph cukup merenungkan perkataan ini dan bertanya-tanya apa yang Andrew maksud dengan kata tidak murni tadi, atau spesifik katanya itu impure. Nah, namun sebelum Joseph merespon, di sisi lain si Hood sudah berhasil membuka gerbangnya tadi sehingga fokus mereka pun teralih ke isi dari ruangan tersebut yang memang cukup mengejutkan. Karena rupanya di dalam ruangan ini ada struktur yang sangat kompleks dengan segala macam alat dan perlengkapan lab yang lengkap, dan yang paling penting ada banyak sekali orang yang bekerja di situ. Jadi yang tadinya mereka kira ini adalah bagian yang terbengkalai dan sudah ditinggalkan, tanpa diduga ada sebuah lab yang beroperasi secara rahasia tanpa sepengetahuan Truth Society sendiri. Nah, tapi setelah dipandang lagi, rupanya orang-orang yang bekerja ini tidak punya ekspresi, bahkan tidak berkomunikasi satu sama lain. Dan juga mereka tidak menyadari keberadaan kelompok Joseph dan Andrew tersebut, seperti sebuah robot yang hanya tahu menjalankan perintah saja. Nah, si Joseph juga cukup terperangah melihat pemandangan tersebut, sekaligus bingung bagaimana bisa ada lab yang beroperasi padahal ruangannya ini tidak pernah diakses. Bahkan tidak bisa diakses karena kan kuncinya sudah rusak, kata si Hood. Makanya Hood membuat kunci baru. Lalu Truth Society sendiri, termasuk Andrew, juga seharusnya tidak tahu keberadaan lab ini, dan mereka juga tidak tahu pihak siapa yang mendiami lab tersebut. Tapi perlahan Joseph menyimpulkan bahwa sepertinya ada suatu organisasi dan mata-matanya yang menjadi parasit dengan memanfaatkan sumber daya dari Truth Society. Dan seketika yang ada di pikirannya adalah organisasi Firesword. Nah, lalu karena pintu masuk mereka tadi awalnya terkunci, artinya ada jalan masuk lain yang bisa digunakan oleh mata-mata ini untuk menyuplai sumber daya ke ruangan tersebut. Sehingga sebagai antisipasi, para bawahan Joseph pun mengelilingi Andrew dan Hood untuk mengawal mereka, karena mereka tidak tahu apakah ada musuh yang akan menyerang atau akan muncul dari jalan masuk yang tidak diketahui ini. Lalu di sisi lain, Andrew juga kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak punya ekspresi ini adalah sebuah homunculus, yang mana Joseph ternyata pernah mendengar tentang proyek ini dan bertanya apakah ini adalah hasil proyek yang berhasil karena sudah bisa hidup. Nah, Andrew kemudian menjawab bahwa dari segi fungsi tubuh mereka dan penggabungan mereka dengan Philosopher's Stone, mereka ini bisa dibilang produk yang sangat sempurna. Bahkan dari lancarnya aether yang mengalir di tubuh mereka itu bisa dengan mudah mempelajari sesuatu dan menjadi magician yang kuat atau scholar yang sangat kuat. Tapi di saat yang sama, mereka ini juga bisa dibilang gagal karena mereka tidak mempunyai kesadaran, padahal harusnya homunculus itu diniatkan untuk mempunyai kesadaran sendiri. Nah, namun Andrew menduga sepertinya tidak adanya kesadaran mereka ini bukan karena penciptanya tidak mampu, melainkan penciptanya ini memang sengaja tidak mau memberikan kesadaran karena ia mungkin hanya butuh homunculus ini sebagai alat doang. Nah, mendengar penjelasan ini, Joseph pun cukup dibuat kaget karena yang dia tahu Truth Society itu mengeluarkan biaya dan sumber daya yang begitu besar hanya untuk membuat proyek tersebut dengan hasil yang belum pasti. Tapi sekarang ia melihat ada sebegitu banyak homunculus yang begitu sempurna yang tentunya memerlukan sumber daya jauh lebih besar lagi. Tapi anehnya, homunculus ini hanya dipakai sebagai alat laboratorium. Padahal kalau berdasarkan kata Andrew tadi, mereka bisa menjadi magician atau scholar yang kuat yang bisa dipakai untuk pertempuran berkat kesempurnaan dari segi fisik mereka. Jadi sangat aneh kalau penciptanya ini tidak memanfaatkan kesempurnaan tersebut untuk bertempur, kecuali kalau penciptanya ini sudah sangat kuat, minimal setingkat rank supreme sehingga tidak butuh homunculus ini untuk pertempuran. Itu dugaan si Joseph. Nah, Andrew kemudian menjelaskan lagi kalau model mereka ini sama persis dengan 3 homunculus yang tempo hari hilang dari lab. Jadi ternyata spesimen yang mereka cari susah-susah, yang mereka kira dicolong dan dibawa keluar mesin loop, ternyata masih ada di dalam mesin loop itu sendiri. Nah, di sisi lain awalnya Joseph mengira Andrew dan Hood ini akan emosi, karena kan eksperimen yang sudah susah-susah mereka teliti ternyata dicolong sama pihak lain dan bahkan diduplikat menjadi banyak dengan juga menggunakan sumber daya dari Truth Society. Intinya Truth Society ini sudah dirampok oleh organisasi lain gitu ya. Tapi ketika Joseph menoleh ke arah Andrew dan Hood, rupanya ekspresi mereka ini nggak seterkejut yang ia kira, lebih kepada malah kagum dengan yang mereka lihat dan sepertinya mereka sudah menyadari hal ini sedari awal bakal seperti itu. Alhasil Joseph pun lagi-lagi menghubungkannya dengan si Linji, karena akan masuk akal kalau misal mereka ini sudah dikasih tahu sama Linji sebelumnya bahwa kejadian akan seperti ini. Itulah kenapa mereka tidak ada yang marah atau terkejut, karena dari awal mereka sudah sangat percaya kepada Linji dan ikut aja sama apa yang Linji rencanakan. Nah, disinilah Joseph menyadari apa yang Andrew maksud dengan kata tidak murni atau impure tadi, karena dia tidak sepenuhnya percaya kepada Bos Lin dan ada keraguan di situ, berbeda dengan mereka.
Lalu di sisi lain, Andrew kemudian menyadari bahwa Joseph ini telah mendapatkan pencerahan dari apa yang dia katakan sebelumnya. Sehingga Andrew pun langsung ngomong belak-belakan bahwa sebagai pelanggan Boslin, Joseph ini terlalu memikirkan banyak hal yang membuat dia semakin bergeser seiring waktu. Dan kemungkinan besar Joseph akan berakhir menjadi musuh mereka kalau keraguan kepada Boslin ini terus berlanjut. Tapi setidaknya untuk sekarang mereka masih menjadi rekan dan menjadi satu tim, kata si Andrew. Nah, sebelum kemudian tiba-tiba ada suara teriakan dari atas yang mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Lalu ketika mereka menoleh balik ke ruangan tersebut, seluruh homunculus yang tadinya sibuk kerja tiba-tiba berhenti dan semuanya menatap ke arah Joseph dan kawan-kawan. Sehingga Joseph dan bawahannya pun memasang posisi waspada dan bersiap untuk bertarung. Meskipun mereka masih belum menemukan suara teriakan ini dari mana. Nah, setelah itu tiba-tiba muncul aura yang menyesakkan yang bahkan mampu menekan si Joseph. Yang artinya sudah pasti musuh ini ada di tingkat supreme. Dan Joseph merasa makhluk ini memang benar-benar makhluk supreme, bukan supreme abal-abal seperti dewa palsu yang sebelumnya dia lawan. Sehingga Joseph pun mulai panik apakah mereka bisa kabur dari situ. Sebelum kemudian muncullah di atas mereka sesosok pria bermantel putih berkacamata emas khas seorang scholar. Dan yang paling menonjol adalah adanya sebuah lubang di kepalanya. Dimana setelah itu Andrew langsung mengenali sosok pria ini dengan nama Grandam Ymir. Nah, mungkin kita sudahi sampai sini guys. Durasi sudah lama daripada biasanya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Bisa ke channel sebelah juga kalau suka dengan film. Kita akan ketemu minggu depan. Adios.